جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Nah, ini solusi dari Allah. Saat kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan dunia ini, larinya bukan kepada yang lain, larinya hanya kepada Allah. Masalah semakin berat, semakin sulit, maka semakin mendekat kepada Allah. Tadarru'u, dengan penuh kerendahan mohon kepada Allah. Nah, ini boleh kita memiliki dunia, tapi jangan sampai dimasukkan ke dalam hati dunia itu. Cukup digenggam saja. Ya. Ibaratnya ini ya, kalau sesuatu kita genggam dalam genggaman tangan kita, cepat atau lambat, mau atau tidak mau, suatu saat ini akan terlepas. Kalau dunia itu hanya dalam genggaman kita, dunia lepas dari kita, tidak masalah. Kita tidak sedih, tidak kecewa, tidak gelisah. Karena sesuatu yang ada dalam genggaman pasti akan terlepas pada akhirnya. Beda ceritanya kalau dunia ini kita masukkan ke dalam hati. Begitu lepas dunia, wes grantes seumur hidup, mung ra ketampa nyambut gawe gelone ra umum. Dikiranya Ar-Razzaq itu perusahaan tempat dia melamar kerja. Ar-Razzaq itu Allah, tidak diterima ngelamar di situ, berarti Allah sudah siapkan yang lebih baik. Husnudzan kita kepada Allah begitu. Nah, kalau dunia itu sampai masuk ke dalam hati, nelongso sudah hilang, dunia nelongso. Gak ketompo kuliah di satu universitas favorit, gelone ra karuan. Ora sholat, ora gelo. Sholatnya terlambat, diendi-endi tidak kecewa. Ora iso ngaji, ora gelo. Nah, ini kalau dunia sudah ada dalam hati, terkait dengan amal soleh kita tertinggal itu biasa saja. Tapi kalau dunia yang tertinggal, wah gelisah, kecewa, grantes, sedih. Tapi kalau tertinggal amal soleh, tenang-tenang saja. Bahkan sengaja ngeri terkait rasanya di hati ketinggalan amal soleh itu biasa wae, ora nek rasa gelo, nggak ada rasa gelisah, nggak ada rasa sedih, sebagaimana jika dia tertinggal untuk mendapatkan kesenangan duniawi. Kalau tertinggal kesenangan duniawi saja, gelisah ra karuan. Maka biar tidak tertinggal, mesti tenanan, tekone sik dhewe ben ora ketinggalan bagian. Misal enek dum-duman, teko sik dhewe. Misal ini ya, pimpinan perusahaan mengumumkan kepada karyawannya, harusnya masuk kerja itu jam 7. Tapi pimpinan perusahaan mengumumkan, Bapak Ibu semua karyawan, besok yang datang jam 3 dini hari
akan saya naikkan pangkatnya, gajinya saya naikkan 500%. Ya dah? Kira-kira kita datang enggak? Datang wis pesen karo anak bojone, engko aku jam 1 gugahan ya. Kok jam 2 gugahan ya. Lenten apa to? Iki pimpinan perusahaan ngumumkan nanti yang datang ke perusahaan jam 3 dini hari akan dinaikkan pangkat dan gaji akan dinaikkan 500%. Tapi beda ceritanya, yang mengumumkan Allah, Sang Maha pemilik segalanya, Sang Maha pemilik jagat raya dan kehidupan kita ini. Yang mengumumkan Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Ini yang mengumumkan Allah. Dan di sebagian malam maka tahajudlah sebagai nafilah tambahan bagimu. Kalau kamu bisa melakukan janji Allah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda, Tuhanmu yaitu Allah pasti akan mengangkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Coba kita ambil contoh sederhana saja. Kalau tadi pengumumannya ya 500%, padahal orang mungkin kenaikan gaji 500%. Tapi jika itu keluar dari lisan pimpinan perusahaan, pimpinan pekerjaan, hampir dipastikan semua karyawannya datang di jam itu. Mbok sing masuk angin lagi krieng-krieng itu berusaha berangkat. Kok diterke di ini wis piye carane kene nganggo koyok ya. Piye carane biar bisa datang. Karena janji naik pangkat, naik gaji ada di depan matanya, baina ainaihi. Kebutuhannya kepada dunia ada di depan matanya. Padahal tidak jarang begitu ditenani teko, bose ingkar janji. Tidak naik pangkat, tidak naik gaji. Namun apabila pengumuman itu datangnya dari Allah, banyak manusia yang telah ngaku beriman kepada Allah tidak menyambut pengumuman Allah itu dengan penuh kesungguhan. Kenapa? Alah, tertinggal mbok yo wis ben. Tahajud wi kan mung sunnah. Biasanya setan akan membisikkan itu. Tahajud kan mung sunnah, padahal janji Allah tidak hanya dinaikkan pangkat, tidak hanya dinaikkan gaji 500%, diangkat derajatnya oleh Allah ke tempat terpuji. Tempat terpuji itu berarti tiap kali ada kaum Ansor bahu-membahu mengulurkan tangan membantu saudaranya, yaitu kaum Muhajirin. Jadi saling mencintai yang pertama. Yang kedua, tidak merasa iman terhadap bantuan atau sesuatu yang diberikan kepada saudara muslimnya. Maka tidak
dieling-eling, wis ngekei nggak ada ceritanya. Oh kondisi kan tak kei ngene toh. Dulu kan kamu saya beri ini, pas kamu berada di dalam masa kesulitan, kamu saya tolong, saya beri ini, nggak ada ceritanya. Karena kalau sudah diberikan sudah, itu bukan miliknya. Jadi memberi dengan penuh rasa syukur, rasa ikhlas, dan tidak pernah diingat-ingat. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, mengutamakan saudaranya di atas kepentingan sendiri. Mengutamakan kepentingan kebersamaan di atas kepentingan pribadi. Itu persaudaraan dalam Islam. Bukan berarti kaum Ansor tidak butuh. Kaum Ansor butuh, tetapi kaum Muhajirin lebih membutuhkan. Maka sesuatu yang lebih dibutuhkan oleh kaum Muhajirin itu diberikan oleh kaum Ansor, meskipun kaum Ansor juga butuh. Tetapi saudara muslimnya lebih butuh. Nah ini persaudaraan yang luar biasa sampai diabadikan oleh Allah. Terus? Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yakni kaum Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Saling mendoakan kebaikan. Jadi dua ayat ini setidaknya persaudaraan sesama muslim itu tercirikan dengan 4 hal. Yang pertama, saling mencintai sesama muslim. Yang kedua, saling memberi, saling menolong saudaranya yang membutuhkan pertolongan. Yang ketiga, mengedepankan kepentingan persaudaraan di atas kepentingannya sendiri, mengedepankan kepentingan kebersamaan di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, saling mendoakan dengan kebaikan demi kebaikan. Ini 4 ciri utama persaudaraan sesama muslim. Ini tidak mungkin bisa terwujud kalau hati tidak bertemu. Lawang sekarang jenengan lagi jutaan ro kancane ngonoe abot banget kok ndongake kok gitu. Sedang jutaan dengan teman kerjanya, padahal padha wong Islame apa padha kanca ngajine. Delala gabrusan di sini terpaksa jejer. Wis ngaji kuwi wis ora nyaman. Karena sudah lama tidak bertegur sapa, lagi jutaan. Jejer di majelis ilmu pun tidak nyaman. Bagaimana mungkin mendoakan kebaikan bagi saudaranya? Mendoakan saja ora paitan, itu tidak mau, apalagi memberi. Hanya mendoakan kebaikan untuk saudaranya itu saja tidak mau. Bagaimana mau memberi? Padahal ya sudah tahu perintah Nabi itu silman qata'ak wa'timan haramak wa'fu amman dholamak. Sambung orang yang memutus hubungan silaturahim denganmu. Konon juta, kita jangan ikut juta, kita yang menyambung. Sebagai bentuk pengamalan perintah dari Nabi. Tetangga mengharamkan memberi sesuatu kepada kita. Ora sudi ngekei fulan, ora kenal fulan, ora patean. Ya kita jangan ikut-ikutan. Kalau ada tetangga yang tidak sudi atau mengharamkan memberi sesuatu kepada kita, kita datang ke rumahnya, kita beri. Kalau ada orang lain yang tidak mau memaafkan
kesalahan kita, terus berbuat dolim kepada kita, kita maafkan. Jangan ikut-ikutan menjadi pendendam. Kita maafkan. Biasanya ada orang yang kula nggih pun ngertos, saya sudah tahu hadis itu, tetapi pripun meleh sakit tok